Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, bersama kami channel Sarutin Iyu, saudara sebangsa dan setanah air. Terlebih dahulu saya sampaikan salam nasional merdeka. Merdeka. Pada hari ini kita sampaikan merenungkan secara mendalam terkait dengan istilah Nusantara bersama narasumber Romo Suryanto Ramelan. Mari kita simak bersama dengan narasumber. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya dari moderator, di mana pada kesempatan hari ini dan saat yang berbahagia ini kita akan mencoba menyadari atau mendalami tentang Nusantara, di mana Nusantara adalah merupakan sesuatu yang sudah lama lahir dan hingga kini masih tetap abadi. Maka bahasan kali ini kita beri tema Nusantara Abadi. Namun sebelum kami menyampaikan terkait dengan renungan sesuai dengan tema Nusantara Abadi, maka terlebih dahulu kami sampaikan salam nasional merdeka. Merdeka. Dan selanjutnya kami haturkan kalimat thayyibah atau panganjali umat. Om Swastiastu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam. Baiklah, di dalam tema Nusantara Abadi, maka kami akan mencoba membangun satu narasi dengan sistematika yang sederhana, yaitu terdiri dari gambaran umum, kemudian A itulah gambaran umum, kemudian B adalah kronologi historis Nusantara, sejarah Nusantara, dan C nanti kita tarik satu kesimpulan dari apa yang telah kita kaji ini. Pertama-tama dari topik gambaran umum. Di dalam rangka gambaran umum kita akan mencoba mengutarakan atau merenungkan ya, dari aspek teritorial atau aspek geologi, itu di mana Nusantara adalah suatu wilayah teritorial yang memiliki nilai historis dan nilai patriotik, nilai nasionalistik, dan nilai religi. Jadi Nusantara adalah suatu wilayah yang bersifat adikodrati, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan terdiri dari pulau-pulau, beribu-ribu pulau, dan usianya sudah jutaan tahun yang lampau. Selanjutnya, Nusantara juga mengandung makna konsepsional atau konsepsi. Konsepsional Nusantara adalah bersumber dari Sumpah Amukti Mahapatih Gajah Mada, di mana di dalam Nusantara secara konsepsional adalah bermakna
satu pandangan dan wawasan yang memiliki dasar-dasar jiwa dan semangat patriotisme, nasionalisme, dan heroisme serta heterogen. Artinya bahwa konsepsionalitas Nusantara memiliki nilai nasionalisme adalah membangun suatu bangsa di satu wilayah yang disebut Nusantara. Dan wilayah Nusantara ini oleh masyarakat dan penghuni Nusantara yang sudah mengerucut sebagai satu bangsa atau nasi itu sangat-sangat disyukuri dan dicintai sebagai tanah tumpah darah oleh putra-putri Pertiwi. Jadi maka konsepsionalitas Nusantara juga mengandung nilai atau makna patriotisme. Adapun konsepsionalitas Nusantara dalam nilai heroisme dan heterogenitas itu artinya bahwa untuk mewujudkan Nusantara sesuai konsep yang dicetuskan oleh Mahapati Gajah Mada itu memerlukan satu perjuangan yang heroik dan tidak mengenal putus asa dan tetap berorientasi kepada kondisi objektif keadaan di pulau-pulau atau di wilayah Nusantara itu sendiri yang bersifat heterogen, terdiri dari puluhan ribu pulau, ratusan suku-suku, bahasa dan adat budaya di setiap pulau dan wilayah atau daerah masing-masing. Jadi suatu perjuangan untuk mempersatukan aspek geologi yaitu teritorial dan sekaligus aspek sosial. Jadi Nusantara secara konsepsional adalah membangun satu bangsa ya, yang mencintai tanah airnya ya, melalui suatu perjuangan yang heroik dan tetap menjaga heterogenitas kenusantaraan. Itu konsepsi sebagaimana dicetuskan oleh Mahapati Gajah Mada. Selanjutnya kapan Mahapati Gajah Mada mencetuskan konsep Sumpah Amukti Palapa ini adalah ketika beliau diangkat menjadi Mahapatih Mojopahit pada era kerajaan atau raja putri atau rajastri yaitu Tribhuwana Tunggadewi, raja ketiga dari Mojopahit. Ya. Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih atau Mahapatih Mangkubumi Gajah Mada. Ya, gajah itu juga merupakan gelar yang mengandung makna cerdas dan jenius, dan Mada itu adalah nama asli dari Gajah Mada sebelum mendapat gelar gajah yaitu Kimodo ketika atau Kimada ketika beliau menjabat sebagai pekel atau komandan pasukan khusus atau prajurit khusus penyelamat Mojopahit yaitu dikenal dengan prajurit Bayangkari, prajurit istimewa atau prajurit khusus. Itu beliau menciptakan sumpah dengan yang dikenal dengan Amukti Palapa pada tahun 1331 Masehi. Yang kalimat yang terpenting di sini adalah berbunyi dalam bahasa Jawa Kawi, isun tan amukti palapa atau palopo lamun huus nuswantoro manunggal. Yang artinya bahwa saya atau aku tidak akan merasa bahagia dan gembira atau tenang jiwa raganya atau tenang lahir batin. Mukti itu artinya gembira, tenang dan bahagia. Ya. Lamun huus sebelum
ya, terkecuali setelah Nusantara bersatu padu di dalam format kerajaan Mojopahit. Kronologi sejarah atau kronologi historis dari istilah Nusantara yang pertama ditetuskan oleh Mahapati Gajah Mada sampai kepada masa kekinian Nusantara telah resmi menjadi nama ibu kota NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada satu momentum historis yang saling berkaitan sebagai satu benang merah perjalanan Nusantara yang abadi, yaitu adalah pertama Ikrar Sumpah Amukti Palapa, kemudian muncul kesadaran nasional yang dikenal dengan kebangkitan nasional, kemudian disusul dengan Sumpah Pemuda, kemudian disusul dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 45. Kemudian dalam era setelah proklamasi, ya, istilah Nusantara diangkat dengan atau menjadi judul pidato 17 Agustus 45 dari Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang berjudul Seluruh Nusantara Berjiwa Republik. Itu tahun 1948. Jadi tahun ketiga dari 45 tadi kemerdekaan. Kemudian ada momentum doktrin Juanda atau doktrin zona ekonomi eksklusif yang dikenal dengan doktrin Juanda dan lebih populer dengan istilah wawasan Nusantara. Itu tahun 1958, 57, di mana Juanda adalah Perdana Menteri waktu itu. Kemudian setelah itu adalah mati dulu. Itulah arti secara semantik dari Sumpah Amukti Palapa Mahapati Gajah Mada, yang intinya adalah bahwa beliau Mahapati Gajah Mada tidak akan merasa tenang, gembira, lahir batin sebelum Nusantara menjadi bersatu padu di dalam format Mojopahit sebagai satu kerajaan yang bersifat nasional. Jadi nasionalismenya muncul di sana. Kemudian bagaimana kronologi terkait dengan Nusantara secara historis. Di sini dapat kita catat perkembangan kronologi dari Nusantara yang diikrarkan dan dicetuskan pertama sekali oleh Mahapati Gajah Mada hingga sampai kekinian Nusantara muncul sebagai nama ibu kota NKRI.